Dan program ini difasilitasi ya Mas ya, difasilitasi oleh Dana Keistimewaan Yogyakarta. Kasih tepuk tangan dulu untuk Dana Istimewa. Rene, jagongan. Jambi rasa-rasan. Tempat wisata dan kuliner di Jogja. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam hari buat kalian semuanya. Kembali lagi ke channel kesayangan kalian, channel paling nyaman buat jagongan hanya di Jagongan YK. Nah, kali ini tim Jagongan YK akan menceritakan perjalanan seru kita saat ikut trip Jogja Heritage Trek. Benar sekali. Nah, kemarin Mas Blangkon itu ngajakin followernya Mas Blangkon buat jalan-jalan, kan itu naik bis ya? Naik bis. Buat muter dan melihat bangunan bersejarah yang ada di Jogja yang disebut Sumbu Filosofi Jogja. Nah, kemarin yang menaiki bis itu si Blibrewo dan kita mengabadikan momen tersebut. Lari-lari ngambil gambar. Lari-lari, naik motor Mas kita. Oh iya. Ya naik motor saya ada larinya. Mas. Oh iya, benar. Yang paling enak saya ya tinggal Kalau saya nggak menikmati mau perjalanan. lari, konco-konco jagongan. Nah, konco jagongan yang penasaran bagaimana cara atau regulasinya buat bisa naik bus Heritage Trek, wah angel banget. Angel banget ya. Atau kita sederhanakan aja. Bus lagi naiki beli kemarin. Oh, iya. Nah, Enggak, kita namai bus filosofi Jogja saja ya. Biar nggak belibet ini lambe Jawa kan ngomong bahasa Inggris sih. Kita udah dilatih. Bener banget. Nah, kita langsung aja tanya yang menaiki bus tersebut pada waktu 11 Juni kemarin Ya. kepada Blibrewo. Itu naiknya tuh di mana atau beli? Nah itu kebetulan kemarin kita naiknya di kantor Jogja Tourism Training Center atau disingkat JTTC yang letaknya ada di dekat SKI ya kemarin ya. Nah itu kalau teman-teman bingung mau ke sana bisa Google Maps ya. Google Maps pasti langsung ketemu kok karena emang tempatnya nggak masuk ya, nggak masuk ke belakang. Nah di situ kita kumpul itu kita briefing dulu Mas Blangkon. Jam berapa kemarin? Itu kira-kira jam 9 pagi. Jam 9 Jam 9 pagi kita dikumpulkan dulu, itu kita di briefing dulu, dijelaskan selama di dalam bus itu yang boleh ngapa aja, nggak bolehnya ngapa aja, yang jelas harus prokes ya, harus wajib masker, harus ada, itu di dalam busnya juga ada hand sanitizer sih. Benar. Jadi kalau umpamanya kita sebelum naik itu pakai hand sanitizer dulu, kalau mau turun juga pakai, jadi aman. Nah, busnya itu cantik banget ya. Cantik banget pokoknya ya saya paling enak lah tinggal naik dingin, rekor kalian yang di luar. Kita taruh nyawa ya, nyelip-nyelip ya. Nyalip di Tapi samping alhamdulillah kanan masih diberi tentunya aman. kameramen dan kamera itu. Tenang, kameramen selalu selamat kok Mas. Iya. Nah itu setelah briefing itu kita dijelaskan nih sama petugasnya Sumbu Filosofi Jogja. Di situ kita selama menaiki bus itu rutenya kemana aja, terus nanti spot-spot berhentinya itu di mana aja. Nah itu emang di situ saya udah selak pengen naik gitu loh, keburu pengen naik, ayolah penjelasannya terus aja kita naik gitu loh. Nah itu rutenya itu dari kantor JTTC itu kita yang pertama Satu bus itu naiki berapa orang? satu bus itu kalau nggak salah 7 sampai 8 orang Itu penumpangnya itu. penumpangnya itu sama supirnya kan. Supaya juga itu. Iya, Oh. 7 sampai 8 orang kalau nggak salah lu.
Ya kalau badannya kayak saya kayak Mas Blangkon gini mungkin 5 orang udah penuh kayaknya. Umpek-umpekan. Umpek-umpekan. Kayak neng lagi umpek-umpekan. Nah ini kelihatan ya teman-teman ya ini. Mas Chandra paling Ini tersiksa bukan ini. karena kita mencari view yang padat, tapi emang ruangannya padat. 7 sampai 8 orang. 7 sampai 8 orang. Terus sama ada 1 guide. Ya, itu ada 1 atau 2 guide sih. Oh, Kebetulan kemarin waktu yang saya naikin itu ada 2 guide ya. Ada 2 guide namanya Mbak Ratna sama Mas Pras. Nah, itu kebetulan ya ini petugas-petugas dari Sumbu Filosofi ini emang beliau-beliau ini menjelaskannya asik sih. Mudah dimengerti. Mudah dimengerti dan emang singkat padat jelas. Dan Jadi, banyak informasi baru Banyak ya. informasi baru yang ternyata kita baru tahu. Oh, ternyata itu toh. Oh, ternyata gini toh. Nah itu rutenya ada. Yang pertama setelah dari Jogja Tourism Training Center itu kita dilewatkan ke Tugu Yogyakarta dulu. Tentunya lewat Jalan Magelang. Tentunya lewat Jalan Magelang dulu. Berarti kamu lewat itu yang lampu merah paling lama. Oh ya, yang di Jalan Pinyet itu ya. Itu kenapa lama? Kenapa lama? Nah itu teman-teman pasti sering ngerasain ya. Itu aku jawab ya. Ah. Nah, itu aku pas pertama kali ikut tripnya, yang pertama kali aku ikut tripnya waktu itu aku naik, tapi kalau yang sekarang kan aku ngamerain buat konco-konco jagongan. Waktu itu dijelasin sama Mbak Amalia waktu itu pas saya naik itu, karena jalan itu adalah akses dari luar kota, dari luar kota masuk ke pusat kota Jogja. Pastinya kan volume kendaraan lebih banyak daripada yang ada di kota. Ya. Itu memang sengaja dibikin lama. Oh, mungkin untuk nyaring kendaraan kali ya. Benar, untuk nyaring kendaraan konco-konco. Tapi kalau saya ngerasain itu lampu merahnya itu siang sama malam beda itu detikannya itu. Iya beda, kan kalau malam terang. Nah, itu lamanya maksudnya. tapi setuju sih ya. Setuju sih bener. Kayak beda. Nah, itu kemarin setelah melewati Jalan Magelang, melewati lampu merah terlama ini tadi, kita langsung menuju ke Tugu Yogyakarta. Tugu Jogja. Ya, atau Tugu Golong Gilik. Nah, bagi teman-teman jagongan yang sering lewat situ kan, kalau kita yang tugu utamanya kan yang warna kuning itu ya, yang di tengah itu lah. Ada emas-emasnya. Ada emas-emasnya itu. Mas Itu Blangkon. itu tugu yang sekarang. Itu namanya apa tadi? Tugu Golong Gilik. Golong Nah, Gilik. terus kalau kalian lihat ke sebelah selatan ya, itu kan ada monumennya yang zaman dulu ya itu ya. Oh iya. Yang warna iya. putih. Nah, itu tugu yang zaman dulu. Zaman dulu. Nah, kalau yang sekarang itu yang seperti itu, kalau yang zaman dulu itu yang di monumennya itu yang warna putih. Kalau diganti kenapa? Nah, itu diganti saya mungkin ya kurang tahu ya Kang ya, cuman itu dulu mungkin karena ada entah agresi militer atau apa, atau emang terlalu tinggi, soalnya zaman dulu itu tingginya nggak segitu. Berapa tuh? Kalau yang sekarang itu kan tubuhnya 15 meter ya, Heeh. yang dulu tuh 25 meter. Oh Jadi, iya, ingat aku tinggi 25 banget, meter. ya 25 Itu meter. karena hancur. Hancur Terus lah. diganti yang Diganti sekarang. yang sekarang, dan ya mungkin karena emang perkembangan zaman atau gimana, atau emang terlalu tinggi ya itu ya, menutupi pandangan itu mungkin ya, ini cuma bercanda tuh. Oh, Nah, tapi itu informasi diganti yang masih aku ingat tuh, si Tugu Palputihnya itu dulu bisa dilihat langsung dari Keraton Jogja. Wah, itu dulu gunanya untuk Sri Sultan Hamengkubuwono pertama kan sih. Kalau beliaunya waktu bertapa lihat ke utara itu ya itu apa tubuhnya itu biar lurus. Lurus ke Merapi. Filosofinya juga keren banget. Nanti kalian bisa tahu kalau pembukaan si bus filosofi Jogjanya itu udah diresmikan. Kebetulan ini kita termasuk orang yang beruntung ya, Bener sekali. bisa merasakan wisata di bus itu sebelum peresmiannya ya. Gimana Mas Blangkon matanya? Nah, ngomong-ngomong peresmiannya itu Ya. didoakan aja konco-konco jagongan iya. biar konco-konco jagongan cepat bisa naik. Itu karena mereka menunggu peninjauan dari Badan Dunia yang mengurusi tentang warisan Ya, budaya dunia. warisan budaya dunia. Nah itu Kalau mereka Bu, sudah itu. memberikan izin, pastinya akan langsung diresmikan nih. Jadi nah, beri doanya ya konco-konco tujuannya jagongan. biar cepat resmi, biar khalayak umum bisa menikmati juga ya. Ya kan ini. Nah, setelah dari Tugu itu kemana lagi? Nah, setelah dari Tugu, kita melewati Tugu Palputih atau Tugu Golong Gilik tadi, kita menuju ke selatan. Itu jalan utamanya Jogja, atau sekarang dinamakan Jalan Margo Utomo. Margo Utomo. Kalau Gimana? Di situ kan ada bangunan yang kayak bangunan terbengkalai loh, yang di depan stasiun Tugu. Oh ya, Hmm. gimana? Ya, oh gaungnya itu. Ya, Itu ada apa itu? gaungnya.
Oh ya, itu yang mungkin teman-teman jagongan banyak yang belum tahu ya. Sini Mas Blakon juga sama Kang Chandra. Itu adalah hotel pertama di Yogyakarta. Hotel pertama. Hotel pertama di Yogyakarta. Jadi kalau konco-konco jagongan lewat Tugu, lewat stasiun Tugu, kalian kan pasti di sebelah kiri ada kayak bangunan gede banget yang terbengkalai itu. Nah itu mungkin kalau konco-konco bertanya-tanya ini bangunan apa sih? Nah itu adalah hotel pertama di Yogyakarta. Hotel pertama. Hotel pertama. Hotel keduanya di mana? Hotel keduanya itu yang kalau sekarang masih aktif Bang, hotel keduanya. Masih aktif. Di sebelah selatannya stasiun Tugu. Stasiun Hotel. Selatannya stasiun Tugu. Kalau dari parkiran Abu Bakar Ali itu, selatannya persis. Itu hotel keduanya itu. Berarti nggak persis dari Tugunya. Ya nggak persis dari Dari stasiun stasiunnya. Tugu maksudnya. Nah, selatannya yang itu yang Abu Bakar Ali itu selatannya. Oh, apa Mas itu? Namanya Ina hotel apa? Garuda. Itu? Hotel. Oh iya. Hotel Ina Garuda apa Malia? Ina Garuda. Ina Garuda. Malia Kurosan Malia. Pak, selatan lagi. Beda lagi, jauh lagi. Nah itu adalah hotel pertama Jogja atau kalau dulu namanya Hotel Tugu. Nah itu mungkin ya saya kurang tahu ya itu yang berdiri stasiun Tugunya dulu atau hotelnya dulu. Tapi dinamai Hotel Tugu. Atau mungkin Menurutku dekat dengan stasiunnya Jogja. dulu, Mas. Gimana kan? Kalau menurutku stasiunnya dulu. Oh gitu. Iya, soalnya kan otomatis kan ada kebutuhan terus Oh diadakan iya. penyedia solusinya. Mungkin kalau orang zaman dulu pengen bepergian datang ke Yogyakarta kok cari penginapan susah sih. Nah, Iya. mungkin karena itu mungkin ya. Mantritis kadoan. Nah, Nggak usah ke Parangtritis, sekarang udah banyak Udah namanya. banyak kan Yang sekarang. merah-merah itu loh. nah Pintu oke. merah. Sama I. Keren. Oh, ya. Sama oh. Nah, lanjut nanti kita Lanjut. promosi kemana-mana ya. Lanjut. Oke, dari situ dari Jalan Margo Utomo kita lanjut lagi melewati Malioboro. Mario. Nah, kalau di Malioboro pasti konco-konco jagongan udah banyak yang tahu ya Malioboro Iya. seperti apa. Nah itu di selama perjalanan Heeh. dari petugas sumbu filosofinya itu juga kita dijelaskan Hmm. bangunan-bangunan yang ada di Malioboro itu sejarahnya gimana, terus dari dulu sampai sekarang kok bisa jadi kayak sekarang ini gitu loh. Nah, itu bisa dijelaskan sama petugasnya sumbu filosofi. Gimana Kan? katanya, Mas? Hmm. Sempat viral kan beberapa waktu yang lalu. Yang Orang melewati tetek sepur yang ada di lurusan Jalan Malioboro. Oh iya, oh gimana? Itu harus dituntun. Hmm. Itu kenapa? Wah kalau itu sejarahnya saya kurang tahu ya kan. Itu emang aslinya nggak Kayaknya bersifat emang- promotor itu. Oh, Emang aslinya nggak boleh itu kan. Kalau cuma beca atau sepeda nggak apa-apa, yang bukan motor ya, yang nggak pakai mesin gitu loh. Tapi kalau mobil kayak kendaraan bermotor itu nggak boleh. Nah, Bli, Ya setelah melewati Hotel Tugu pastinya lewat Jalan Malioboro tuh itu. pasti. Habis dari Jalan Malioboro terus kemana lagi rutenya? Habis dari Jalan Malioboro kita Jalan Malioboro itu kamu dijelasin tentang itu nggak? Yang ada gapura Cina, Mas. oh itu yang gapura warna merah itu ya. Oh. Itu pecinan mas, atau bisa disebut kalau sekarang tuh kampung Ketandan kalau nggak salah. Nah itu pecinan. Kalau umpamanya pas Imlek di situ wah banyak acara. Acara itu Ya Cina Imlek itu. kan. Oh, Barongsai, aku terus sempat apa keingat gitu. kalau yang ketandan itu. Bukannya Kecamatan Ketandan itu nggak di situ ya? Itu beda Bukan, lagi. itu beda daerah lagi. Beda daerah lagi. Tapi pas aku ikut trip yang pertama kali itu, Ketandan itu wilayahnya Chinese ya. Nah, kok rasis? Tiongkok. ya pokoknya keturunan Cina Keturunan banyak di Cina. situ. Namanya aja pecinan atau. Ah ya. Nah, mereka itu kan yang ibaratnya nek wong Jawa ki greteh tentang uang. Greteh itu apa? Greteh itu apa ya? Greteh. Teliti tentang Oh, tentang iya. uang. Greteh. Nah, sama pemerintahan Jogja waktu itu mereka diberi tugas untuk mencatat pajak-pajak. Oh. Nah, makanya dinamai ketandan, pertanda. Pertanda. Mereka yang menandai Oke. perpajakan. Oh, baru tahu ini saya. Nah, saya mas baru ingat, Baru ingat. yang pertama kali aku. Ini saya yang naik tapi malah saya juga baru tahu ini baru saya ini. Nah, tentunya setelah dari Jalan Malioboro itu kan sampai di titik 0 km Ya, perempatan itu. Nah, itu arahnya kemana, Mas? Itu arahnya kita ke selatan. Karena kita ke selatan melewati alun-alun utara ya, melewati Keraton Yogyakarta. Terus kita nggak berhenti di keratonnya sih kemarin. Kita berhentinya di Museum Sono Budoyo. Ya, itu untuk mengistirahatkan tubuh sebentar ya sambil foto-foto dikit. Update story Update kan story gitu. lah. Kita foto bareng-bareng itu asik. Iya. Jadi nggak cuma foto sendiri-sendiri di udah berhenti terus udah nggak gitu.
kita foto bareng-bareng sama teman-teman yang kan kemarin base-nya ada 2 ya kemarin ya. Kemarin ada 2 unit, itu ada yang warna merah sama ada yang warna kuning. Oh iya, kalau yang merah itu namanya bus Malioboro. Bus Malioboro, yang kuning namanya Bis bis Kraton. Nah, Bedanya apa ya? Warnanya aja. itu cuma bedanya warna rutenya sama. Gimana? Rutenya sama. Rutenya sama. Itu cuma sekedar nama aja sih, Kang. Oh iya, itu Keraton Jogja kenapa dikeruk-keruk itu? Keraton Jogja. Nganu, Dijelasin nggak sama guide? Oh, itu yang alun-alun utara itu ya. Hmm. Nah, itu kanca-kanca jagongan itu kalau kanca-kanca sering lewat situ ya sekarang ya itu kan kanca-kanca lihat kemarin. Oh, kalau di alun-alun utara itu kan pasti lagi bertanya, mungkin bikin bertanya-tanya kali ya. Ini mau diapain sih alun-alun utara? Iya, Nah, aku juga penasaran itu. Nah, itu ternyata itu dipugar untuk dikembalikan ke wujud seperti yang dulu. Sekaligus untuk menghilangkan sampah-sampah yang mungkin terpendam di situ lama. Karena pas Klaten itu ya, Ya, Klaten kan pasti banyak Banyak sampah yang terkubur tuh mungkin. Nah, itu tujuannya untuk mengembalikan wujud alun-alun seperti yang dulu. Dulunya Pak Duren juga. Kalau dulunya ya nggak tahu juga sih dulu. Jangan Sekarang dipaksa. dipakai. Tapi kalau itu kita masih penasaran sih. Masih penasaran Mungkin juga sih. konco-konco jagongan yang ada di Jogja ataupun dari luar kota Jogja dan main ke Jogja, Nah. pasti tiba-tiba ada pagar itu pasti kaget ya. Pasti, Tapi oh. belum ada informasi. Belum ada informasi gitu. Ya mungkin biar nggak pada lewat, dalam artian biar nggak buang sampah sembarangan lagi atau gimana mungkin ya, soalnya ya mohon maaf yang namanya penduduk kan kadang-kadang Nah, suka war-war gitu kalau orang Jawa bilang. ya nih Buang konco-konco sampah jagongan sembarangan yang itu. berwisata di Jogja juga mohon untuk jaga Jaga kebersihan ya, jangan ya kalau ada sampah ya cari plastik kosong lah paling nggak untuk tempat sampah, nanti dibuang waktu ada bak sampah gitu. Sakuin. Disakuin. Biasa kan saya kalau kena kamera tak sakuin. Enggak sih. Enggak. Nah, habis dari Sono Budoyo lanjut kemana lagi? Nah, habis dari Museum Sono Budaya foto-foto bentar, kita lanjut perjalanan menuju ke Panggung Kerapian. Ke panggung Ya, kerja. ke Panggung Kerapian. Itu Kebetulan ya. berarti dirimu lewat itu Mas? Gimana? Apa? Pelangkong Gading. Pelangkong ya. Oh iya, selatan. ya, lewat kebetulan. Jadi dari Museum Sono Budaya kita nggak langsung ke selatan sih. Heeh. Kita lewatnya ke utara dulu, lewat 0 km lagi, terus kita ke mana? Timur berarti ya? nih? Ke Ke timur apa barat itu? barat. Ke barat ya berarti ya? Oh, Ke kemarin barat. aku ngikutin ke barat dulu. Nah, ke barat, terus habis itu ke barat, terus ke selatan Lewat- kalau nggak salah. Lewat Pokoknya- terminal tuh, lewat apa? Parkiran Ngabean. Parkiran Ngabean, nah itu kan Selatan. ke selatan. Terus kalau ya itu ujung-ujungnya kita lewat Pelengkung Gading itu kok. Lewat Pelengkung, nah, dari Pelengkung Gading itu kita baru ke selatan. Ngomong-ngomong Sumpah, Prabu. pelengkung yang gapuranya itu berupa pelengkung ada 2, yang Wijilan sama Oh ya, Gading. yang Wijilan sama Nah, yang Pelengkung Satu Gading. lagi yang di perempatan barat Komplek Keraton itu Oh. ada juga kayak Ya. gapura. Itu dulu kalau nggak salah ya, itu Hmm. dulu menurut informasi yang saya dapatkan, itu dulu bentuknya juga pelengkung sih. Gede. Nah itu aku Itu. sempat dengar Yang perempatan kabar Taman juga. Sari Gede itu ya. Mm-mm. Nah, itu dihancurkan sih. dihancurkan oleh Oleh Polres Sri Sultan yang berapa ya dulu kalau nggak salah. pokoknya oleh salah Satu raja ya. pokoknya di Jogja itu mungkin zaman dulu emang karena jalannya sudah mulai padat kali ya, udah mulai ada kendaraan dan itu mungkin ya sempit ya nggak bisa untuk lalu lalang jadi dihancurkan mungkin ya. Dulu itu bentuknya juga pelengkung, ada gini bentuk pelengkung juga. Nah, Ini sekarang kan cuma gapura. Aku juga penasaran di itu tadi. Ya. Itu kalau nggak salah Pelengkung Nirboyo ya itu ya. Kalau ya namanya pelengkung Itu Nirboyo. di sebelah pelengkungnya itu ada lubang-lubang. Oh, yang Dijelasin benteng itu nggak ya? sama guide-nya? Nah, itu dijelasin. Bentuk meriam. Bukan, kalau itu Bukan. kocok-kocok jagoan yang sering lewat situ mungkin itu kan di sepanjang Jogtengnya itu ya berarti ya. Sepanjang pelengkung situ kan yang namanya benteng itu kan pasti ada lubang-lubang di tengahnya itu toh. Itu juga saya awalnya kiranya untuk meriam awalnya. Tapi ternyata itu bukan untuk meriam, Mas Lakon sama Kang Chandra. Nah, itu gunanya untuk melihat musuh. Oh. Nah, itu namanya adalah turret. Turret. Nah. Kok Merah 2. kayak familiar aku turret. Kayak di Mobile Legends. Oh, ternyata Tower gitu. turret namanya. Ya, kalau kanca-kanca jagoan lewat kan, wah ini bentengnya ada lubang-lubangnya pasti dulu bekas untuk meriam nih Mbak. Ternyata bukan, untuk lihat dari dalam. Kalau Mengawasi. sekarang mungkin buat ngindek orang pacaran. Nah itu kan zaman sekarang bisa itu. Sering ada yang pacaran pokoknya jangan nodai bangunan-bangunan bersejarah atau bangunan-bangunan heritage
untuk pacaran Jangan sih. Ya. pacaran kemana? Ya pacaran ya di tempat-tempat yang layak aja Tempat yang untuk pacaran. ramai lah kan, jangan yang sepi, nanti malah keserempet sama yang kelihatan. Lanjut. Lanjut. Saya mau ada pertanyaan lagi. Gimana? Itu kan berarti betengnya muter loh. Ya, Nah, betengnya itu mana? gimana? Betengnya itu mana? Itu rumah-rumah semua mas. Iya. Ya itu nggak kelihatan kan Oh nggak lihat. bentengnya. Iya, kalau zaman dulu itu bentengnya mengitari, ya itu sepanjang dari blok itu kan dulu pelengkongnya kalau sekarang mungkin cuma 2 ya yang tersisa. Ya 3 sampai yang Boyo tadi. Nah dulu itu ada 5. Oh. Ada 5 pelengkung, tapi yang 2 ini berada di dalam kayaknya, jadi nggak kelihatan. Oh iya. Pelengkungnya itu. Kalau Mulai dipugar juga toh, Oh, ada yang mulai ada yang dikembalikan mulai ke dikembalikan. apa? Ke fungsi semulanya. Salah satunya yang di Jokteng Lor Wetan. Itu kabar-kabarnya bakal rata dibentengin lagi ya itu ya. Kalau sekarang kan masih Toko-tokonya ya. Gimana? Toko-toko. Ya kemungkinan yang Kemungkinan. masih masuk ke tanah keraton. Nah, ya kan kalau sekarang ketutupan sama anu ya, tertutup sama rumah warga ya sekarang ya, sama toko-toko itu. Nah, itu memang tidak menutup kemungkinan besok bakalan di seperti semula lagi. Bentuk awalnya ya benteng mengitari ya situ. Setelah itu ke timur melewati Pelengkung Gading. Pelengkung Nah, Gading. Pelengkung Gading itu kalau nggak salah ada cerita menarik juga itu. Nah, itu apa ya? Kalau itu raja yang masih menjabat ya mas. Oh iya. masih ingat Mas Chandra Masih ya? ingat, Mas Chandra? Ingat. Oh. Nggak boleh lewat situ. Nah, itu kenapa? Lewat situ. Nah, nanti yang ditakutkan itu apa? Ya Nggak intinya berani. gampangannya orang elok. Railok sih. Railok. Kalau orang Jawa bilang railok ya, Pak. Itu ditujukan untuk raja yang masih menjabat atau raja yang bertahta, karena itu adalah jalan untuk lewatnya raja-raja yang sudah mangkat atau sudah meninggal. Itu dilewatinya di situ atau Mas Chandra masih ingat ya itu penjelasan dari Mbak Amalia itu. Mas itu jadi yang masih menjabat masih hidup itu orailok atau pamali kalau mau lewat situ, karena difungsikan untuk lewat rombongan atau arah-arahan raja yang mangkat. Nah, mungkin itu salah satu yang menjadi alasan kenapa Pelengkung Nirboyo dihancurkan juga mungkin ya. Soalnya zaman dulu ya mungkin para raja Jogja itu udah ada kendaraan berupa mobil mungkin. Nah, dan jalan utamanya kan kebetulan di arah Pelengkung Nirboyo itu. Mungkin salah satunya itu mungkin ya makanya dihancurkan. Itu tadi mungkin kalau orang Jawa bilang orailok tadi itu waktu itu. Seperti itu. Sama satu lagi Gimana, kan Mas Anton? kalau raja mangkat atau rombongan mengirim jenazahnya ke makam Raja-Raja Imogiri Ya. lewatnya situ. Tapi kalau rakyat biasa, masyarakat umum yang meninggal dibawa lewat pakai ambulan ataupun pakai keranda, Ya. potong keranda nggak boleh lewat situ. Nggak boleh lewat situ. Nah itu kan jalannya raja, bukan jalannya masyarakat umum. Seperti itu. Nah, habis dari Pelengkung Gading, kemarin kita lanjut ya. Habis dari Pelengkung Gading itu kita langsung ke selatan menuju Panggung Rapiak. Rapiak atau yang sering kalau orang Jogja sering tahu itu Kandang Menjangan ya. Kandang Menjangan. Kandang Menjangan. Nah, itu ternyata ya ini ya saya juga baru tahu juga sih. Kandang Menjangan itu emang bukan nama tempatnya. Kalau nama tempatnya kan emang itu seperti panggung ya, yaitu Panggung Rapiak itu tempatnya. Kandang Menjangan itu karena memang dulu waktu zaman dulu itu di situ emang banyak menjangan atau rusa. Di situ masih alas ya. Masih itu? alas dulu, alas Masih atau hutan. hutan. Jadi Panggung Rapiak itu digunakan para raja kita zaman dulu ya. Raja dan pangeran. Ya, untuk para raja dan pangeran itu untuk berburu menjangan tadi. Terus di kerangkeng, Nah, di kerangkeng dimasukkan dimasukkannya ke dalam kandang situ. itu. Ya, makanya kan namanya kandang menjangan. Menjangan. Seperti itu untuk untuk memasukkan hasil buruannya. Entah yang masih hidup atau udah mati yang masuk ke situ. Benar. Seperti itu. Itu tadi kalau rute lengkap Sangkan Sangkan Paraning Dumadi. Dari awal, dari lahir, Dari Sangkan itu dari Sangkan. manusia lahir, Paraning itu prosesnya, proses kita menjalani hidup. Dumadi itu dewasa ya? menuju dewasa, Dumadi itu atau menjadi. Mm-mm. Nah, itu tujuannya ke Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Seperti Terus kalau kita Sangkan menjalani Paraning hidup. Dumadi. Sangkan Paraning Dumadi. Ada rute Sangkan Dumadi, ada Ya. rute Paraning Dumadi Paraning juga. Dumadi juga. Nah, Jadi kita lengkap. kemarin beruntung dapat yang lengkap ya Sangkan Betul. Paraning Ya, Dumadi. itu. Itu di jalan itu kayak ramai pohon
Itu kanan kiri itu pohon asem sih Kang. Kebetulan. Ada pohon asem sama pohon yang mirip beringin. Yang sebelah mana Mas? Itu namanya aku lupa. Ya pokoknya di Ada. sepanjang jalan di- menuju ya, apa namanya itu? yang Panggung di Kerapiak Panggung tadi. Kerapiak itu. Di trip pertama itu katanya Mbak Amalia guide dari Filosofi Jogja itu bahan untuk ini loh apa? Keris. Gagang keris. Gagang keris ya. Itu soalnya dulu banyak empu-empu yang Wah. empu atau pembuat keris yang tinggal di Nah, di situ. dekat situ Mas Chandra. Seingat saya loh. Semoga besok saya juga boleh ikutan trip lagi terus bisa ceritain ke konco-konco Ya, jago. ikut trip masuk ke dalam bis lagi ya, nggak cuma di luar kamera. Berpacu dengan kecepatan dan gambar. Habis itu balik lagi kita diantar Ya, ke habis dari Panggung Kerapiak kita langsung kumpul kembali ke kantor JTTC. dan seru banget ya. Seru banget pokoknya. Dan apa namanya yang bikin kagum itu ternyata filosofinya Jogja itu sangat mendalam. Ternyata dalam dan banyak. Banyak. Mbak, kita yang selama ini jadi orang Jogja pun, oh ternyata baru tahu nih. Baru tahu. Ada hotel pertama di Jogja, terus sejarah dari bentengnya itu seperti apa, jumlah pelengkung itu ada berapa. Soalnya selama ini yang kita tahu kan pelengkung cuma ada Wijilan sama Gading udah. Ternyata dulu ada 5. Tuh, pokoknya banyak hal-hal baru yang memang kita, oh gitu, oh gini. Oh ternyata itu, oh ternyata gini ya, baru tahu. Nah itu tadi konco jagongan kurang lebihnya tentang filosofi Jogja. Kalau yang tadi Mas Chandra tanyakan dari Laut Selatan sampai Merapi. Jadi setelah apa tadi? Setelah Pasar Beringharjo atau sepanjang Jalan Malioboro itu banyak godaan dari fase kehidupan duniawi, manusia. ya. Terus sampai Tugu perlambangnya itu kayak apa mengingatkan kita ke Gusti Allah. Atau yang Maha Kuasa. Terus Merapi itu kalau aku pernah dengar itu apa ya, alam baka lah Alam intinya. baka ya. Udah mokso ya kalau. Tapi ini aku nggak, ngilang tapi ini aku nggak mau ngeklaim informasiku tadi bener apa enggak ya. Nanti yang mau menjelaskan atau membenarkan kata-kata Mas Blangkon bisa komen di Ini komen di bawah. bawah. Nah itu tadi adalah perjalanan seru dari Bli Brewok ketika menaiki bis Filosofi Jogja atau bis Jogja Heritage Track. Nah, Ribet ya? banget sih. Nah, itu tadi kanca-kanca jagongan keseruan Bli Brewok pas naik bis Jogja Heritage Track. Nah, besok tim Jagongan Jika ini juga datengin banyak tempat wisata yang ada di Jogja nih. Nah. Mulai dari wisata alam, wisata yang lain-lainnya. Dan juga jadi kuliner. Kuliner juga pasti. Jadi teman-teman agar nggak ketinggalan perjalanan kita, jangan lupa subscribe sama bunyikan loncengnya ya. Pokoknya akhir kata, terima kasih. Jangan lupa like, comment, Share and subscribe. biar See kita you. semakin bersemangat. See you. Sampai Dadah. jumpa. Oke, kesan dan apa ya, pesan dari saya, sungguh ternyata Jogja itu sangat memiliki apa filosofi yang sangat dalam sekali. Karena mulai dari dari pantai, kemudian dari Panggung Kerapiak, kemudian keraton sampai ke Tugu itu ternyata diciptakan itu memiliki arti dan makna yang sangat mendalam sekali, dan itu bagi saya sungguh sungguh nggak bisa dikatakan dengan kata-kata lah. Pokoknya itu sangat bagi saya memiliki nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi sekali. Saya sendiri senang banget ya hari ini bisa ikut turnya Jogja Heritage Track, dan bener Jogja ini tuh filosofinya ternyata sangat dalam, bahkan nama jalan aja itu ada filosofinya. Kemudian saya baru tahu bahwa ternyata ada yang namanya kampung-kampung prajurit, itu pertahanan Keraton Jogja. Selama ini saya cuma lewat aja, nggak tahu kalau ternyata daerah itu adalah dulunya itu kampung prajurit untuk pertahanan Keraton Jogja. Luar biasa pokoknya. Nama saya Sepnin. Kesan saya menaiki Jogja Heritage keren banget, istimewa pokoknya seperti Jogja. Dari bener orang Jogja asli, tapi belum tahu makna-maknanya, sumbu filosofi ternyata mantep banget dan dalam banget, deep banget pokoknya, mantap. Saya Dian, kesan pesannya buat Jogja Heritage keren banget sih. Kita bisa keliling-keliling dan mengetahui apa filosofi dari bangunan dan jalan-jalan yang ada di Jogja yang sebelumnya tuh kita belum tahu gitu. Kesan-kesannya naik ini tuh seru banget, nambah wawasan banget. Yang tadinya sering lewat daerahnya tapi nggak tahu nggak tahu sejarahnya, sekarang bisa benar-benar tahu. Pokoknya seru banget naik
bis ini kalian wajib banget cobain naik juga kalau besok sudah dibuka untuk umum. Semeton sareng sami dang sapna subscribe Jagongan YK di Instagram dan di YouTube, oke? Terima kasih. Komen. Burung. Oh iya. Jangan lupa like, komen. Share and subscribe Jagongan YK. Satu kata buat Jogja Heritage Track. Istimewa. Istimewa. Keren abis, mantap. Mantep banget mas. Oke.